Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Dwi, selamat pagi. Gimana, Bu, kabarnya pagi hari ini, Bu? Kabarnya sangat loyo Pak, sangat lemes ini. Tidak baik-baik Kemarin. saja dengan kondisi yang ada di kelas. Oh, gitu ya. Kemarin WA saya mungkin nggak ini, Bu, ya, ada pengen ketemu itu mungkin karena lesu ini, Bu, ya. Ada apa sih sebenarnya, Bu? Kok bisa lesu gitu Iya di kelas, Pak, apa ada masalah? iya Pak. Jadi ini ada sedikit masalah dalam pembelajaran saya di kelas. Jadi dalam pembelajaran saya ini, murid-murid saya ini membuat saya kecewa Pak. Karena murid-murid itu tidak aktif mengikuti pembelajaran saya. Mereka pasif Pak, cenderung pasif. Oh, pasif. Jadi Ibu menjelaskan itu mungkin anak ada yang lesu, ada yang ngantuk, nggak ngomong gitu mungkin, Bu, ya. Nah, jadi tujuan pertemuan ini apa, Bu? Sampean ingin bagaimana ini nanti, Bu? Jadi saya ingin Pak, murid-murid saya ini menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, dalam mengikuti pembelajaran. Ketika saya menerangkan, ketika saya menanyakan umpan balik, mereka itu menjadi murid yang aktif, tidak hanya pasif saja. Mungkin Oh, seperti itu, Pak. jadi kalau menurut Bu Ratna itu ukuran keberhasilan atau siswa yang aktif itu yang bagaimana, Bu? Siswa yang aktif itu menurut saya ketika saya menjelaskan itu, terus kemudian ketika saya memberikan pertanyaan ataupun umpan balik, peserta didik atau murid itu aktif seperti itu loh Pak. Jadi kalau Hmm. misalnya dia tidak tahu, tolong dia bertanya aktif. Jadi tidak cenderung pasif dan diam saja. Sehingga Oh, nanti gitu. mengakibatkan eh, keburukan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan latihan-latihan atau ujian seperti itu, Pak. Oh, gitu, Bu, ya. Kalau siswa yang dulu bagaimana, Bu? Kalau siswa yang dulu mungkin aktif-aktif, Bu, ya. Kalau siswa yang dulu. Kalau siswa yang dulu iya, Pak. Hmm. Terus kalau menurut Ibu nih, kalau dulu aktif, sekarang nggak aktif. Menurut Ibu dulu apa yang bisa membuat siswa dulu itu aktif, Bu? Kalau dulu saya itu menerapkan pembelajaran yang mungkin bisa dikatakan lebih menyenangkan, Pak. Dulu saya eh, menyelipkan dalam pembelajaran itu seperti ice breaking, kemudian seperti membuat metode pembelajaran itu membuat media pembelajaran secara kreatif seperti itu Pak. Jadi murid-murid itu terkesan atau antusias bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Oh, gitu, Bu, ya. Kalau ini, Bu, ya, kalau kita buat skala nih, berarti kan kalau dari angka 1 sampai 10, kalau Ibu ketika murid-muridnya aktif itu kan berarti skalanya udah hampir bagus sekali, Bu, itu. Nah, sekarang kondisi sekarang ini, Bu, yang siswanya pasif itu kalau di skala berapa, Bu? Kalau di skala untuk murid-murid yang sekarang ini Pak, menurut saya masih berada di skala angka 6 Pak. 6, Bu, ya. Iya. Jadi masih kurang, Bu, ya. Jadi dulu kan Ibu bisa hebat sekali tuh anak buat apa tadi media pembelajaran, ice breaking, menyenangkan. Kenapa nggak dicoba lagi, Bu? Sekarang, Bu. Karena mungkin yang pertama itu karena saya sudah menghadapi siswa yang berbeda dari siswa karakter siswa yang dulu dengan karakter siswa yang sekarang. Iya. Kemudian yang kedua, saya ini sedang mungkin disibukkan dengan hal-hal lain Pak, keperluan lain seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Jadi kalau menurut sampean nih supaya siswa-siswa bisa aktif lagi gitu, ada nggak yang rencana sampean yang mau dilaksanakan gitu supaya apa atau yang sudah Ibu lakukan lah supaya bisa aktif lagi, Bu? Dibuat beda lah mungkin dengan yang dulu. Apa, Bu?
yang rencana mau Ibu buat, Bu? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran seperti mengkombinasikan pembelajaran dengan bermain, Pak. Seperti misalnya membuat kuis, terus materi-materi itu saya gabungkan dengan pembuatan kuis-kuis tersebut. Kemudian untuk di kelas itu kan, Pak, tidak semuanya siswa itu pasif. Nah, jadi di situ saya akan membuat tutor sebaya untuk siswa yang pasif. Kemudian di dalam kelas itu saya akan membuat atau mengelompokkan siswa yang pasif itu ke dalam siswa yang lebih aktif. Nah, itu bagus sekali itu, Bu. Jadi kan di antara di kelas itu menurut Bu tadi kan nggak semuanya pasif, Bu, ya, masih ada yang aktif, terus mau Ibu campur. Itu solusi yang bagus sekali itu. Jadi kan sama terus dibuat yang beragam tadi, Bu, ya, pembelajarannya. Dari solusi-solusi itu mana yang akan Ibu lakukan duluan nanti? Yang paling urgent itu yang mana duluan, Bu? Yang saya lakukan mungkin untuk pembelajaran yang lebih aktif itu, Pak, seperti mengkombinasikan pembelajaran itu dengan kuis. Mungkin itu yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan membuatkan tutor sebaya untuk murid tersebut yang pasif itu tadi dengan murid yang lebih aktif. Kemudian untuk langkah yang ketiga, saya akan memasukkan murid yang pasif tersebut ke dalam kelompok murid yang lebih aktif. Jadi agar murid yang pasif tersebut mengikuti perjalanan pembelajaran dengan kelompok murid yang aktif tersebut. Jadi agar bisa terbawa suasana dari murid yang aktif tersebut, Pak. Iya, bagus sekali, Bu, ya. Jadi sudah mau diurutkan ya, dibuat kelompok dulu, terus di teman sebaya. Tapi sepertinya Bu Ratna ini masih belum yakin ya, masih katakanlah masih mungkin ya. Yakin, Bu, bisa, sampean bisa karena dulu muridnya aktif solusinya. Jadi yakin aja, Bu, nanti buat kelompok teman sebaya tadi seperti itu, Bu, ya. Jadi diurutkan dengan yakin karena Ibu ini sebenarnya sudah pernah karena sudah siswanya aktif. Mungkin hanya perlu ngobrol-ngobrol seperti ini mungkin, Bu, ya. Jadikan semangat baru. Nah, nanti Bu Ratna ya, setelah Ibu lakukan itu nanti menurut Ibu ukuran keberhasilannya itu ini loh, rencana aksi saya berhasil kalau murid saya seperti ini. Itu ukurannya bagaimana, Bu, menurut sampean? Menurut saya ukuran keberhasilan itu saya melihat dari murid saya, Pak. Ya. Jadi yang tadinya murid itu tidak aktif, pasif, diam saja. Ketika saya melakukan umpan balik atau refleksi kepada murid itu ada perubahan. Seperti itu, Pak. Ya, itu, Bu, ya. Jadi nanti lihatan langsung siswa-siswanya aktif, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan, Bu, lah nanti Bu, ya, komitmennya, Bu, nanti supaya rencana aksi sampean nanti ini, Bu, berjalan dengan baik. Jadi komitmennya bagaimana, Bu? Ibu harus bagaimana ini komitmennya, Bu? Jadi komitmen yang saya akan lakukan, Pak, itu yang pertama saya akan konsisten, Pak. Kemudian saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Jadi sudah komplit ini, Bu. Ibu sudah punya solusi, sudah punya rencana, tinggal dilaksanakan, Bu, ya. Tinggal dilaksanakan dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh tadi. Dan nanti seminggu lagi lah atau kapan, Bu, kalau Ibu perlu ngobrol lagi, saya siap, Bu. Nanti kita ngobrol bahas lagi. Mungkin sudah ada perubahan belum dengan siswa sampean yang belum aktif tadi, Bu. Baik, Pak. Siap, Pak. Bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol, Bu Ratna? Sudah ada gambaran, sudah ada bisa sedikit membantu belum? Ada solusi belum, Bu?
Terima kasih Pak. Jadi setelah ngobrol sama Bapak, setelah saya keluarkan unek-unek saya dengan Bapak, saya merasa lebih lega, lebih plong perasaan saya Pak. Jadi sudah ada gambaran-gambaran apa yang akan saya lakukan nantinya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu telah mempercayakan ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga kegiatan kita ini ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan seminggu lagi murid Ibu yang tadinya pasif jadi aktif. Semoga Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.